Raja ular dan ratu ular sedang bermain bersama di air. Pada saat ini, seekor elang melihat mereka. Jadi ia langsung mendarat untuk mencuri ekor ratu ular. Ketika raja ular melihat ini, dia segera melompat keluar dari air. Kemudian menggigit sayap elang. Karena rasa sakit, akhirnya ratu ular harus dilepaskan. Kemudian ia membawa raja ular dan terbang ke udara. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan cakarnya untuk mengendalikan raja ular. Dan sesaat kemudian, raja ular itu terluka parah. Kemudian elang itu jatuh bebas dari atas ke tanah. Tentu saja, pelepasan ini menyebabkan raja ular menderita semakin parah lukanya. Permata di tubuh raja ular juga dimuntahkan. Jadi elang itu terbang dan mencakar raja ular lagi. Permata lain juga muncul. Kemudian elang mendarat dan pergi ke raja ular. Ketika raja ular melihat itu, dia tidak menerima kelemahan. Namun meski begitu, raja ular tidak memiliki lengan seperti elang. Jadi ditabrak elang ambil sekali lagi. Selanjutnya elang itu membungkuk untuk menggigit. Dan setelah teriakan menyedihkan terdengar, raja ular berhenti bergerak. Di sisi lain, sang ratu telah mencapai pantai. Sudah berubah menjadi manusia dan lari ke sisi ini. Namun ketika dia berlari ke tempat itu, dia hanya melihat elang yang memberikan pukulan fatal pada raja ular. Tidak hanya itu, raja ular itu diinjak-injak di bawah kakinya sampai dia mati. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Raja ular bereinkarnasi sebagai seorang pria bernama Puca. Dan untuk menemukannya, ratu ular telah meninggalkan jejaknya di seluruh dunia. Pada saat mendapatkan kekuasaan keluar untuk mengambil foto. Pada saat ini, seolah-olah seekor ular bergegas ke arahnya. Ini juga segera menyebabkan kerutan di wajah. Dan ketika dia duduk di dalam mobil untuk beristirahat, kemudian ratu ular muncul, mengancam memberinya momen kagum. Sopir melihat itu dan bertanya apa yang salah. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, ratu ular juga telah menghilang. Ketika dia sampai di rumah, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak enak. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan melihat gambar yang dia ambil. Namun sesaat kemudian, dia terhipnotis oleh foto ini. Kemudian memasuki mimpi. Di tepi sungai, dia melihat ratu ular. Ratu ular juga mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk menemukannya. Jadi Puca segera bergegas meminta untuk mengklarifikasi masalah ini. Tetapi ketika dia baru saja menangkapnya, lalu tiba-tiba ada kilatan cahaya. Dan ratu ular juga telah kembali ke wujud aslinya. Ini juga mengancam untuk segera bangun. Kemudian dia menceritakan kisah yang dia temui kepada keluarganya. Ketika seekor ular hijau melihat ini, ia segera berasumsi bahwa ia sama sekali tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Jadi dia kembali untuk melaporkan hal ini kepada ratu ular. Ketika ratu ular mendengarnya, dia juga menyuruhnya untuk terus mengawasi. Pada saat yang sama, jaga agar Puca tetap aman. Karena untuk mengejar semua gadis yang mengejar Puca, ratu ular mengirim bawahannya untuk berubah menjadi ular besar. Kemudian dia berbalik ke arah Puca dan menunjukkan taring dan cakarnya. Puca melihat ini, dan sangat ketakutan sehingga dia berteriak keras untuk menarik perhatian semua orang. Jadi wanita itu menyuruh pelayan itu untuk segera mengusir ular itu. Itu sebabnya pelayan buru-buru mengambil tongkat untuk mengejar ular. Pada saat ini, beritahu pelayan untuk mengusir ular itu. Tapi jangan sakiti. Ular itu tampaknya telah mendengar dan mengerti. Jadi itu pergi begitu saja. Setelah dia pergi, gadis di sebelahnya memeluk Puca dengan erat. Dia bahkan berpura-pura takut. Ini membuat ular itu sangat marah sehingga ingin buru-buru menggigitnya sampai mati. Jadi wanita itu segera mengingatkannya bahwa dia masih harus pergi ke pesta di malam hari. Jadi dia bergegas untuk bersiap. Pada titik ini, semua orang mengikuti dan pergi. Melihat ini, ular itu juga pergi. Dan setelah kembali, hal ini juga berbicara tentang kata partai. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya mendengarnya, saya langsung memakai riasan yang indah dan muncul di pesta. Ini juga secara langsung menyebabkan Raja Ular dan Elang Transisi tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Jadi saya pergi untuk menyapa tetapi tidak memperhatikannya. Tetapi mengambil inisiatif untuk menyambutnya sambil berdiri di samping. Dan ini juga membuatnya terasa sangat gatal.
Saat pesta selesai, masih menempel dan tidak melepaskan. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki perasaan yang sangat akrab ketika dia melihatnya. Juga mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk menghitung hutang lama dengannya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dia maksud, dia masih tersenyum karena dia pikir dia hanya bercanda. Tepat pada saat ini, dia menemukan ular hijau lagi. Cukup membuatnya takut untuk menariknya lebih dekat. Dan pemandangan ini baru saja dilihat oleh orang yang lewat. Tidak hanya itu, dia juga berpikir bahwa dia adalah orang yang acak. Dalam sekejap, dia juga kehilangan perasaannya untuknya. Dan ketika dia berbalik dan melihat bahwa dia telah pergi, dia sangat sedih, karena orang yang sangat mencintainya di kehidupan sebelumnya. Tetapi dalam kehidupan ini, orang itu tidak hanya tidak mengingatnya, tetapi juga menatapnya dengan mata menghina itu. Jadi saya bersumpah untuk membuat saya ingat lagi. Pada saat yang sama jatuh cinta lagi padanya, demi mengembalikan ingatan kehidupan masa lalu. Telah membiarkan ke rumahnya. Ternyata itu karena dia ingin melalui hal-hal dalam hidupnya pertama yang membangunkan ingatan. Saat dia menatapnya dengan mata yang dalam, tapi dia pikir dia merayu dirinya sendiri. Jadi dia tidak menghormatinya dan segera meninggalkan mansion. Ini juga membuatku merasa sangat marah. Dia bahkan berasumsi bahwa semua ini disebabkan. Itu sebabnya dia mengatakan itu harus membunuhnya. Di malam hari membuat janji ke villa. Tapi pas lihat gambarnya patung di depanku, sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bahkan merasa sangat tidak nyaman. Tepat waktu untuk menyerah. Kemudian pengawal itu berdiri di luar karena dia masih tidak bisa melihat keluar. Jadi dia mengabaikan keberatan bawahannya dan bergegas masuk. Saat itu bodyguard sedang melakukan pengecekan. Kemudian bawahannya berubah menjadi ular dan muncul. Takut pengawal ini sampai berteriak. Dan ketika dia mendengar teriakan itu, dia sangat marah sehingga dia berlari keluar untuk menanyakan apa yang dia teriakkan. Jadi pengawal itu menunjuk ke belakang. Begitu dia menoleh, dia juga diancam ketakutan. Pada saat itu, dia juga keluar dan memberitahu semua orang dua itu. Ular itu adalah hewan peliharaannya. Dan itu tidak hanya kejam, itu juga membunuh orang. Dia kemudian bertanya apakah dia masih ingin melanjutkan. Tapi setelah melihat itu, masih memutuskan untuk pergi. Jadi dia menyuruh bawahannya untuk mengantar para tamu pergi. Dan keduanya hanya harus bergantian meninggalkan villa. Setelah mereka pergi, ular itu juga kembali ke wujud manusia. Juga mengatakan bahwa penampilannya benar-benar tidak benar sebentar. Karena hanya sedikit lagi dan Anda sudah tenggelam dalam api nafsu. Dengan cara itu dia bisa membuatnya hidup lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, kematian juga muncul. Jadi dia pergi ke dia dan bertanya kapan dia akan membalas dendam. Katakan saja pada dewa kematian bahwa belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Membuatku dan harus saling meninggalkan. Jadi tidak peduli apa hidup itu. Saya masih ingin membunuhnya. Maka hari berikutnya datang dan kemudian keduanya pergi ke kolam renang. Tidak hanya itu, tetapi juga diizinkan untuk mengontrol menahannya. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke dalam air. Kemudian dia terjerat oleh ular yang tak terhitung jumlahnya di dalam air dan tidak melepaskannya.